Tuhan yang gagal. Kenapa? Karena dia tidak bisa memberikan pesan supaya manusia itu kemudian mempertuhankan dirinya. Itu kalau dia Tuhan, maka dia tidak layak jadi Tuhan. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Mazmur 96 nomor 4. Sebab Tuhan itu maha besar. Bayangkan itu betisnya Tuhanmu. Bagaimana itu ininya mamanya ketika dia keluar, Tante Maria ketika keluar yang maha besar lewat itunya. Langsung robek. Gimana itu? Bang Juma, aku mundur dulu Bang Juma, aku cabut ah. Pusing dia. Ya, ceritanya. Kenapa? Tuhan itu maha besar. Itu tidak bisa kita pungkiri. Iya. Sedangkan kau menuhankan Yesus. Kalau dia maha besar, kira-kira giginya itu sebesar apa? Aduh. Sekop. Sebentar dulu Bang Juma sebentar dulu aku kasih tahu dulu kawan-kawan yang di bawah nih yang tapping nih. Nggak usah kasih apa-apa Ji. Aku nggak butuh itu ya. Cuma aku pengen sama Bang Juma aja. Itu dia. Butuh koin tidak. Aku nggak butuh yang tapping di bawah kawan-kawan di bawah itu jangan kirim apa-apa ya. Aku cuma pengen penjelasan sama Bang Juma. Itu aja. Terima kasih. Nah, itu dia. Makanya saya katakan Tuhan itu tidak bisa disifati dengan sifat makhluk. Jadi kalau Tuhanmu seperti itu modelnya terus dikatakan maha besar, raksasa dong dia. Iya. Iya kan? Iya, mulai terbuka nih kepalaku sekarang nih dari semalam itu. Dari itu yang dia. Bilang gila terus pakai sendal sebelah kiri. Gitu. Sekarang percaya enggak di dalam Lukas 2 itu kalau Tuhanmu itu disunat pada hari ke-8? Percaya enggak? Ntar dulu. Iya. Percaya kan? Nah, iya. Nonotnya yang disunat itu maha besar juga. Iya, kan udah gede disunat. Lalu disunat pakai gunting apa? Apa kali ya? Berarti guntingnya lebih besar toh daripada itunya? Iya. Ini bukan menghina, enggak, ini cuman merangsang otak kita itu untuk berfungsi. Berarti ada yang pernah melihat nonotnya Tuhanmu, betul? Iya, pengikutnya. Mati meja. La haula wala quwata illa billah. Otak. Itu kalau dia pipis itu bisa satu sungai itu, betul? Bang Juma jangan jatuhin please. Mau kayak mana? Memang sudah sifatnya kayak begitu. Belum lagi matanya. Mati meja. Coba kau bayangkan itu matanya maha besar. Kalau dia berkedip, baru berkedip sebelah ke kamu. Hambaku. Nah, kedipkan matanya samamu. Ting, mati meja. Gimana mata besar? Nah, kalau dia becekang, kenapa itu? Apa bahasa Indonesia itu becekang? Kalau menangis Ki Gurunda bagaimana mikul banjir di rumahnya? Belean. Kalau kena belean matanya gimana toh? Ya sebesar kerak nasi apanya? Kalau menangis Ki, kedong menangis Ki. Kan Tuhanmu 100% manusia, maka kamu harus sifatnya itu harus manusia. Siapa suruh? Makanya Tuhan itu di agama Yahudi dan di Islam juga itu Tuhan tidak serupa dengan manusia. Lah Tuhanmu bukan serupa lagi, tapi jadi manusia. Ayo, siapa suruh?
Mesti mau aku datang besok. Sebentar dulu Ji. Buat ini kawan-kawan itu jangan nuduh-nuduh saya naik deh nyari koin. Tidak. Saya tidak cari koin. Di sini saya pengen ngobrol sama Bang Juma. Saya nggak butuh koin. Kenapa kau tanggapi yang di bawah sih? Enggak, benar itu ada yang bilang saya itu naik di. Ya udah kau turun di bawah lah, ajak dia ngobrol. Saya di sini mau ada penjelasan dari Bang Juma tapi jangan sampai ngejatuhin. Iya nggak menjatuhin, cuman tarafnya ini sekarang adalah taraf penyadaran akal sehat bahwa Tuhan itu mustahil manusia. Itu tadi. Kamu tahu ikan bandeng? Tahu Banyak tulangnya. banyak. Kalau kira-kira yang kau sembah itu makan ikan bandeng, keselak, gimana cara ngobatinnya? Ya nggak bisa lah kan udah. Pakai air panas. Kasih air panas, melupu lidahnya. Tidak. Yang tidak terlalu Air panas melepuh lah lidahnya. Kena sariawan lagi dia. Dibawa lagi minum vitamin C, dibawa lagi ke rumah sakit. Nah, tinggi gulanya, kena penyakit gula kering. Kurus lagi dia. Mana tuh? Disusahin lagi ibunya. Bapak tirinya hanya kerjanya kayak begitu, keluar biaya segala macam, membiayai. Tuhan apa ini Tuhan? Tuhan itu mengurusi makhluknya, bukan dia yang diurus sama makhluk. Kayak gula kering, kodong. Iya, nah kena gula kering, ditambah lagi urat asam, selesai sudah. Kena lagi sakit gigi, mati meja. Asam urat jangan dibalik-balik. Asam urat. Aduh. Bang Juma. Makanya kok jangan menuhankan manusia, pengikut. Jangan menuhankan manusia, bro. Bagus kalau ada BPJS-nya. Ya kalau tidak ada, Ini aja Bang Juma. Kata si Luga banyak donaturnya. makanya itu nggak boleh kita itu menuhankan manusia atau menganggap Tuhan kita itu jadi manusia, karena kalau dia jadi manusia berarti sifatnya sifat manusia. Iya kan? Iya. Nah, itu dia. Gimana dong? Kalau dia jalan tidak pakai sendal, tusuk paku, infeksi dia. Nggak Kena kebayang tetanus. kalau dia kena penyakit ambeien. Itu bahayanya, saudaraku ya. Jadi saya rasa berpikirlah baik-baik ya. Apakah benar? Karena setiap manusia itu punya potensi mengalami hal tersebut. Itu supaku, Bang kena Juma izin. kena diare. Bang Juma izin. Ya. Yang tadi penyampaian tentang apa namanya yang disampaikan sama kawanku tadi itu yang apa tentang dengan pakai bahasa Arab itu lupa aku nggak ngerti juga sih itu Bang Iya, Juma hadits. hadit saya Hadis, bilang saja hadis. ya saya dengar Kenapa? tadi itu saya sangat menyimak. Maaf nih Bang Juma, saya jangan Iya. sampai saya tuh ajak tadi si kawang yang tadi itu buat barengan login kan, saya di bawah tapping. Nah tapi nggak pernah dia jawab. Nah itu dari awal Bang Juma menjelaskan tentang adit tadi itu, saya itu udah bergetar, itulah benar juga siapa yang disampaikannya gitu, sangat masuk di akal gitu. Tapi untuk melanjutkan suatu kemauan saya untuk menjadi muslim belum dulu Bang Juma. Saya masih Nah, kenapa? Tunggu Tuhanmu kena infeksi. Infeksi tidak saluran pencernaan. Ji, tapi saya cuma pengen terus mengikuti dulu penyampaian perbedaan yang Bang Tunggu Juma kalau usus turun, hernia, yang menyamakan tentang Bible dengan yang Al-Quran gitu, biar dengan Alkitab saya dengan Al-Qurannya Bang Juma gitu, mungkin ada kesamaan atau dengan dari Lukas terus Yohanes terus
pokoknya yang semuanya itu harus ada mencakup kesamaannya. Kalaupun sama nanti dalam isi Bible dengan isi yang di Al-Quran, saya siap syahadat di depan Bang Juma. Salah begitu. Anda membandingkan antara Al-Quran yang wahyu dari langit dengan buku yang dihasilkan dari pengabaran. Dari orang-orang yang ada dikumpulkan berita-berita lalu dibukukan. Itu surat kabar namanya, atau majalah, atau karya ilmiah atau karya tulis. Jangan Anda bandingkan dengan Al-Quran. Tidak cocok itu. Jadi kalau Anda ingin mengatakan nanti Anda bersyahadat ketika ada kesamaan, ya mau disamakan seperti apa? Al-Quran tidak akan pernah berubah. Yang punya potensi untuk berubah menyamai Al-Quran hanya kitab saudara. Karena dia selalu direvisi. Kalau Al-Quran tidak pernah direvisi dia. Iya sih, pernah dengar itu yang direvisi itu. Nah, itu dia makanya. Yang pada intinya, kebenaran itu kita lihat dulu dari aspek siapa yang disembah. Itu dulu. Umat Islam menyembah kepada hakikat yang maha suci. Saking sucinya, Anda mau melempari batu nggak bisa. Karena dia bukan makhluk. Nah sekarang kalau Tuhan mau lempari batu, kepalanya pecah nggak? Ya pecah lah, kan banyak yang lempar. Nah, itu yang Anda tuhankan. Nah, sekarang saya tanya Bang Juma nih. Di dalam Islam Bang Juma, yang diimanin secara keseluruhan apa aja itu? Saya pengen tahu itu. Yang diimani Al-Quran dan hadis. Yaitu yang kami imani. Sehingga kami sehingga dua kitab ini menjadikan kami yang seperti sekarang ini. Cita-cita kami ya insan kamil, menjadi manusia yang sempurna. Sempurna dalam arti penyembahan kepada Allah dan sempurna kepada hubungan kami kepada sesama manusia. Islam Al-Quran yang membimbing kami untuk itu. Nah sekarang apakah Bible yang membimbing Anda kemudian untuk menyembah Yesus? Kalau Anda mengatakan iya, mana dalilnya? Yesus mengajarkan agar Kristen mempertuhankan dirinya. Ada nggak dalilnya? Tidak ada sih, sama sekali sampai sekarang belum saya. Ya nggak ada. Berarti landasan ketuhanan yang ada di dalam iman saudara itu cuma doktrin dogma. Bagaimana ceritanya manusia dikasih akal, tetapi dalam hal keyakinan hanya berdasar dogma? Percuma dong Tuhan memberikan akal kepada kita. Tuhan itu kan maha tahu. Berarti Tuhan tahu apa yang dibutuhkan oleh manusia. Tuhan tahu apa yang diinginkan oleh manusia. Tuhan tahu seperti apa Tuhan memberikan penjelasan, keterangan, aturan, perintah dan larangan kepada manusia. Tapi kalau tidak ada perintahnya, lalu kemudian manusia itu terlunta-lunta kemudian menyembah kepada sesamanya manusia. Ini Tuhan, bukan dia yang mewahyukan buku tersebut. Andai saja Yesus Tuhan, tetapi di dalam Bible itu tidak ada perintah untuk menyembah kepada Yesus, berarti Yesus ini adalah Tuhan yang gagal. Kenapa? Karena dia tidak bisa memberikan pesan supaya manusia itu kemudian mempertuhankan dirinya. Itu kalau dia Tuhan, maka dia tidak layak jadi Tuhan. Karena kenapa? Tuhan itu harus menyatakan sesuatu kepada ciptaannya dengan perkataan yang sesuai dengan akal manusia itu. Kenapa? Karena Tuhan yang menciptakan manusia. Tuhan yang mengutus manusia menjadi pemimpin di atas muka bumi sebagai penakluk. Tapi Tuhan pula yang memberikan buku panduan, tapi tidak selaras dengan akal. Bagaimana ceritanya? Sedangkan pabrik mobil, ketika mereka mencetak mobil, maka buku panduan mobil tersebut pasti akan berkesesuaian dengan mobil tadi. Kulkas, ketika kita beli kulkas, ada panduan kulkasnya. Tidak mungkin kemudian ada kulkas tidak ada buku panduan. Dan tidak mungkin kemudian kulkas itu buku panduannya membahas tentang sepeda. Tidak mungkin. Kenapa? Karena Pak Bri ini tahu ini produk saya yang bikin pintunya, saya yang bikin lemarinya, saya yang bikin raknya. Maka keterangan-keterangan tentang pintu, rak dan seterusnya itu harus terurai dengan konsep yang ada. Lah ini Tuhan memberikan otak kepada manusia, lalu memberikan firman di dalam sebuah buku.
Tapi antara otak dan buku bertentangan. Ini Tuhan yang gagal. Atau jangan-jangan buku yang Anda jadikan sebagai kitab itu bukan firman Tuhan, dan Tuhan yang Anda sembah itu bukan Tuhan yang sesungguhnya. Aduh, merinding kan. Kalau Islam kan tidak. Al-Quran, akal. Ada enggak yang bertentangan dengan akal manusia, dengan akal manusia yang jujur dengan Al-Quran? Ada enggak? Tidak. Contoh misalnya, ketika turun Al-Quranul Karim, ya, ayat pertama dari surah pertama, kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, apa kata Al-Quran? Iqra. Apa itu Iqra? Bacalah. Nah, sekarang manusia diutus ke atas muka bumi ini menjadi pemimpin. Bagaimana seorang bisa menjadi pemimpin kalau dia tidak membaca? Orang jadi profesor, apa awalnya? Membaca. Orang menjadi dokter, apa awalnya? Membaca. Mau jadi apapun kita yang tujuannya memimpin, berfaedah, berguna bagi kehidupan diri kita dan kehidupan orang lain dan bahkan untuk alam semesta, maka poin utamanya adalah membaca. Baca dengan pikiranmu, baca dengan perasaanmu, baca dengan matamu, baca dengan hatimu, baca. Maka pencapaian tertinggi yang dapat ditemukan oleh manusia di atas muka bumi ini karena Iqra, membaca. Orang menemukan pesawat karena Iqra. Orang menemukan listrik karena Iqra. Orang menemukan komputer karena Iqra. Semua karena Iqra. Ini baru firman Tuhan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min alaqa. Dialah Allah yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra, baca, kata Allah. Baca. Wa rabbukal akram. Baca dengan nama Tuhanmu lah yang maha mulia itu. Allati 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang manusia tidak ketahui. Karena Tuhan itu maha mengetahui, maka aspek kitab suci harus sebagai penjabar, sebagai pembimbing, sebagai pengajar, sebagai instruksi, perintah dan larangan. Harus komprehensif di dalamnya. Tidak bisa akal-akalan. Nah, ini di kitab Anda apa? Pada hari ini telah lahir Tuhan di kota Daud. Apa? Tuhan kok lahir? Ini sudah ini gagal. Tuhan kok ada kayak gitu kali? Sudah disetting, tidak mungkin akal sehat manusia bisa menerima Tuhan lahir. Yang namanya lahir berarti hal yang baru. Yang namanya Tuhan bukan hal baru. Tuhan itu tak ada yang mendahului. Dia yang maha awal, tak ada yang mendahulinya. Loh, kok ada Tuhan baru? Berarti lebih duluan ibunya daripada dia. Ini bukan Tuhan, tapi dituhankan. Kenapa dituhankan? Karena gagal akal. Kenapa gagal akal? Karena mengikuti nafsu. Kenapa mengikuti nafsu? Karena nggak mau taat perintah. Kenapa nggak mau taat perintah? Karena tidak puas. Kenapa tidak puas? Karena pada dirinya dikuasai makhluk gaib. Apa itu? Makhluk halus. Apa itu? Iblis. Lucifer. Tidak ada kejatuhan di atas muka bumi ini bukan karena perut, semua karena perut. Adam jatuh karena perut, bukan karena wanita, tapi karena perut. Makanya Al-Quran mengatakan, makanlah hal-hal yang halal dari bumi, wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan kau mengikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan menjatuhkan manusia dari aspek perut. Makanan. Orang disumpah Al-Quran sebelum menjabat. Orang disumpah pakai Bible sebelum menjabat. Demi Allah, demi Tuhan, saya akan melakukan amanah. Apa yang terjadi? Korupsi, koruptor, nepotisme. Kenapa? Perut. Al-Quran pun dilanggar. Kitab suci pun dilanggar. Karena perut. Jadi kalau ada agama, tidak ada lagi larangan. Jangan makan ini, jangan makan itu. Berarti agama ini sudah berkongko-kongko dengan hal pembebasan terhadap penghambaan manusia terhadap Sang Khalik. Makan semua dimakan, minum semua diminum. Bagaimana? Sementara iblis masuk ke dalam zona penyesatan terhadap manusia melalui perutnya, makanannya. Makanya kenapa babi itu diharamkan? Untuk menguji manusia.
Mana yang di antara mereka yang bisa menahan nafsu dari hal-hal yang diinginkan oleh perutnya? Mana yang benar-benar mengikuti perintah Tuhan? Mana yang tidak? Karena iblis gemar kemudian hal-hal yang tidak mau tunduk kepada Tuhan, maka iblis memoles semuanya itu. Hukum-hukum Tuhan. Sebentar, sebenarnya Iya, silakan. Tuhan Yesusku, mohon petunjukmu jika engkau yang baik, maka adalah yang baik buat diriku. Lanjut. Di dalam Matius 7 nomor 15, di situ dikatakan bahwa waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala yang buas. Tanda-tanda nabi palsu itu adalah memanggil aku Tuhan, tanda-tanda pengikutnya, tanda-tanda buahnya, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku, dan itu Anda lakukan barusan. Tuhan Yesusku. Nah, Anda memanggil Yesus Tuhan, itu tanda-tanda dari buah nabi palsu. Coba Anda baca Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Makanya di data nomor 22-nya dikatakan begini. Bukankah kami telah bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu? Apa kata Yesus? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Apa katanya? Kalian untuk mendeteksi antara hak dan yang batil, antara yang benar dan salah, maka Anda akan menemukan diri Anda pada kekonyolan yang nyata. Bagaimana mungkin Anda memanggil oknum yang justru akan mengusir orang yang memanggilnya Tuhan? Coba Anda baca tuh. Tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Pertanyaannya, atas kehendak siapa Anda menyembah Yesus? Atas kehendak siapa? Alan, noise Alan. Di-mute dulu Alan. Iya. Atas kehendak siapa Anda menuhankan Yesus? Anaknya Tante Maria. Atas kehendak siapa? Kan syaratnya harus kehendak Bapa. Atas kehendak siapa? Bapak. Di mana Allah Bapa memerintahkan sembahlah Yesus? Di mana? Di mana? Di Bible. Ya, tunjukkan dalilnya. Di mana itu tertulis? Kalau ada, saya nikah lagi besok. Enak banget itu. Mana? Mana dalilnya? Sembahlah Yesus. Mana? Enggak ada. Maka siap-siap aja Anda diusir. Ketika akal Anda pensiunkan, sebagaimana apa yang diceritakan oleh Paulus dalam 1 Korintus 9 nomor 19 nomor 21-22, maka inilah yang terjadi. Akal Anda dikebiri, otak Anda nggak berfungsi. Yang Anda cuman imani aja, yang ada cuman imani aja, percaya saja. Bukankah Yesus mengatakan kasihilah Tuhan dengan akal budimu? Berarti harus akal ini menjadi ujung tombak. Kita datang ke suatu tempat, kita disuruh menyembah kepada anak orang. Ibunya yang melahirkan anaknya ini semanda kepada anaknya. Bapak tirinya nyembanda kepada anaknya. Saudara-saudaranya nyembanda kepada ini. Yohanes sepupu sekalinya menyembanda kepada dia. Elisabeth dan Zakaria, om dan tantenya menyembah kepada orang ini? Tidak ya. Tidak. Lalu kalian itu siapa kok datang-datang nyembah anak orang? Kan dia sudah mengatakan waspadalah, akan datang penyesat dan akan menyesatkan banyak orang. Iya, benar. Nih. Baru paham nih jadi. Boro-boro kaum keluarganya nyembah malah dibilang Yesus orang gila. Orang gila. Lah gimana itu? Markus 3:21 Bang. Loh, Markus 3:21 Bang, Anda baca Bang. Boro-boro mereka menuhankan Yesus, malah dibilang gila Yesus. Bacalah. Markus 3:21 Bang.
Udah ada paham tadi yang disampaikan Bang Juma, ya benar-benar. Tidak ada yang menyembah dari kakek Nggak ada yang menyembah. bla bla bla, ya benar sih. Nggak Cuman ada. kita yang dibodoh-bodohin, benar sih. Itu dong. Ini maksud saya. Ya, kita diberi akal oleh Allah. Kami umat Islam itu mengatakan Islam itu agama yang hak, agama yang benar karena kami telah mengikuti pengajaran Al-Quran menggunakan akal sebagai alatnya, sebagai filter. Benar tidak ini? Benar tidak ini? Tapi ternyata akal mengatakan benar. Iya. Ya. Baru kebaca semuanya ini. Nah begitu saudaraku ya. Jadi ya cobalah, saya tidak mengajak Anda untuk menjadi pengikut Rasulullah atau menjadi Islam, enggak. Tapi akal manusia memang saya benar, Bang Juma. betul. Akal manusia itu satu paket dengan Al-Quran. Jadi Andalah yang datang kepada Al-Quran. Al-Quran juga yang datang kepada Anda. Ketika Al-Quran mengejar akal sehat Anda tapi Anda berlari, itu artinya Anda kufur. Coba, di mana lagi di dunia ini tidak ada Al-Quran? Setiap hari dibacakan Al-Quran. Masjid-masjid membacakan Al-Quran. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatsum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Al-Quran digaungkan di mana-mana. Kalian aja yang berlari. Tetapi semakin Anda berlari, Al-Quran akan semakin menghimpit kalian dengan kebenarannya. Gak bisa Anda lolos. Mau lari ke mana? Ya benar ya. Begitu juga sebaliknya. Semakin Anda kejar Bible dengan akal, Bible akan semakin menjauh meninggalkan Anda. Kenapa? Karena memang unsur paketnya tidak bisa dipaketkan dengan akal. Semakin Anda mengejar Bible untuk masuk akal, semakin akan menjauh Bible itu. Begitu juga sebaliknya. Semakin Anda menjauh dari Al-Quran, Al-Quran akan mengejar otak Anda itu. Kenapa? Karena Tuhan pencipta kita memberikan chip memori berupa akal di kepala yang berkesesuaian dengan kitab sucinya, wahyunya Al-Quranul Karim. Anda mau lari kemanapun, Anda akan dikejar dengan kebenaran Al-Quran. Begitu juga sebaliknya. Mau Anda menggunakan ilmu apapun terhadap Bible, tetap aja irasional. Makanya belum ada orang menjadi pakar ilmuwan dengan menggunakan Al-Quran sebagai menggunakan Bible sebagai asasnya. Belum ada negara yang hebat di atas muka bumi ini, meskipun mayoritas penduduknya, presidennya, menteri-menterinya semuanya Kristen, tidak akan pernah bisa menjadikan Bible sebagai asas negaranya. Gak bisa. Kenapa? Karena Bible semakin dipelajari akan semakin menjauhkan manusia itu dengan akalnya. Bagaimana mungkin Tuhan datang jadi manusia, setelah jadi manusia diludahin sama ciptaan, ditampar sama ciptaan, ditelanjangin sama ciptaan, ditombak sama ciptaan, digantung sama ciptaan, mati. Akal mana yang bisa make itu? Nggak bisa. Maka semakin dipelajari, akal akan semakin menjauh. Berbeda dengan Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatagha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى
Ara'aita in kazzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allah yara kalla la illam yantahi lanas'am bin nasiyah nasiyatin kazibatin khanti'ah falyad'u nadiya sanad'u zabaniya kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sesuai dengan akal. Tak ada yang bertentangan dengan akal. Tapi kalau yang Anda punya, pada mulanya bumi kosong, roh Elohim melayang-layang. Apa itu? Dan Al-Quran. Iya, gimana Bang? Kosong ada air. Sadu banget tadi itu. Al-Quran. Ini Al-Quran, kalam Allah. Perkataan Tuhan, bukan perkataan manusia. Kalam Allah, perkataan pencipta alam semesta. Bagaimana tidak indah? Pasti indah. Karena ini adalah perkataan pencipta kita, bukan perkataan manusia biasa. Sedangkan ini bukti kebenaran itu, sahabat. Kebenaran itu akan selalu diungkap, bukan diumpetin. Al-Quran kemudian dijabarkan dengan aslinya, original teksnya. Tidak seperti kitab Anda, disembunyikan aslinya. Ada apa? Katanya firman Tuhan, kok diumpetin? Saya nggak bisa ngomong apa-apa Bang Juma, soalnya tadi demi Tuhan Yesus saya sampai netes dengan apa ayat tadi itu. Sahdu banget. Ya, kitab Anda juga sahdu sebenarnya. Kalau Anda bisa membacakannya dalam bahasa Yunani, Anda juga sahdu itu. Tapi masalahnya sekarang netes air mata terdengarnya itu. Nah, demi Tuhan Yesus. Pasti bahasa Yunani yang kemarin itu. Dan kalau misalnya kitab saudara yang dibacakan kemudian, apakah sama rasanya? Contoh, kayak beda-beda soalnya. Otan olos kosmos ke pastes le kai otan esos patistike kai parapesotan oi aura ono iksan kai to agiopema katego pike pano tau meti marfi pariste. Sama ndak? Jarang dengar di gereja, cuma penyampaian, cuma kayak sama ndak itu? Esi agopi menos moyus se na ai mai poli afkaristi menos. Sama ndak yang tadi? Sama ndak? Satu orang yang sama, suara yang sama, tapi susah untuk, kenapa? Karena ini bukan kalamullah, ini perkataan orang. Otan olos kosmos aice baptistei kai otan eisos baptistike kai proset potan au urau oi anoiksan. Agak tuh, udahlah. Ya, sekarang semuanya kita kembalikan kepada saudara bahwa tugas kami hanya memberikan peringatan. Anda mau beriman silakan, Anda mau kufur tentang kebenaran yang kami sampaikan juga silakan. La ikraha fiddin, tak ada paksaan di dalam ajaran agama Islam. Tidak seperti dalam kaidah agama saudara. Pergilah beritakanlah kepada seluruh makhluk, barang siapa yang percaya dibaptis, yang tidak percaya dihukum. Saya kira begitu untuk sementara. Saya bikin kopi dulu campur masako. Silakan, yang mau ambil alih silakan. Akhi Sugi, oh enggak, mangga. Berarti itu blenderku bahasa Yunani ya, kosmos. Kosmos. Apa Mi, itu tidak ada Hermosa sudah ada. Baru aku tahu. Kosmos. Pengikut kenapa sih? Kenapa kok nggak pakai akalmu bro? Pakailah akalmu ah. Baru kita tahu selama 1 bulan ini aja ngikutin yang minggu-minggunya 4 minggu ini.
Bro, kamu bahagia dalam keadaan seperti ini kah? Kalau saya dengar tentang penceramanya dari Bang Juma, ya cukup terbuka juga sebenarnya, batin semua dari akal, pikiran semua sih. Tapi Masa? sama ini juga sih sebenarnya, tapi saya harus gimana sih? Harus saya mempertanyakan dulu suatu yang harus saya belum bisa dijelaskan sama pendetanya, itu salah satunya. Kayak Kira-kira kalau kamu bertanya kamu pada pendeta, apa yang kamu tanya? nanti aja, nanti saya kasih tahu di sini setelah saya mempertanyakan. Ini sangat rahasia buat saya. Yang apa Ya yang kira-kira apa? Nanti Bang Juma Blender menjawab. kue. Nanti Bang Blender Juma. kue. Kosmos tidak itu Ji, bukan bahasa Yunani ya. Kira-kira Kosmos. nanti kira-kira kau bertanya pendetamu apa? Kau tanyalah Bang Juma apa? Supaya ada perbandingan gitu loh jawabannya nanti. Bendera Apa sih itu? bisa-bisa. beli. Menyesalkan beli. Apa sih itu? Bendera bisa-bisa. Blender kue bahasa Yunani paling kosmos Yunani itu paling Yunani itu kosmos tadi disebut sama Bang Juma ya. Bisa-bisa aja bendera. Ada deh. Kosmos. Tapi demi Tuhan Yesus tadi itu sampai menetes air mata mi dengar ayat Kau lantunan Tuhan tadi. Yesus terus. Orang Al-Quran kau Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Udah tanya itu Tuhan, Tuhan. Itu iman dia, biarinlah Bunda Rama. Jangan diprotes, biarin aja orang masih dia meyakini Yesus Tuhannya kok. Kosmos itu artinya apa bendera? Tunggu 1 bulan Agustus Blender. ini aja Bang Juma habis itu Dunia. kamu tuntun saya lebih Kemarin yang tetangganya Bang Juma ini bukan? Yang siapa? Menyenyehe siapa tuh? Beda. Beda orang. Beda. Ini baru dia 2 kali masuk kelas. Ini kan mata kuliah di sini 3 SKS saja. Soalnya Nanti kemarin pertemuan nangis juga keempat itu. sudah bisa syahadat. saya mau buka on cam nih tapi tidak bisa, baru sedikit. Iya, Ya, nanti ya udah nanti aja kalau mau syahadat Kalau mau kita syahadat, mintakan. Iya, tapi aku mau selesaiin dulu nih yang 4 minggu ini dulu. Iya, silakan. Kosmos tadi. Berapa Punya bendera. malam, berapa kali pertemuan lagi kira-kira? 1 bulan ini saja. Bulan pertemuan lamanya itu. Tidak, saya mau harus ada ini dulu juga. Bang pengikutmu. Ya, Anda pernah nggak pernah baca ayat Bible kalau dibaca bikin perut mual? oh nggak pernah itu. Wah, coba Anda buka 2 Raja-Raja 18-27 Bang. Itu kalau dibaca di restoran kamu bisa benjol kepalamu dilempari piring tuh Bang. Mulai. Baca Bang, ada Bible di situ Bang. Tidak ada, tidak ada. Bunda Rama, bukain dong Bunda Rama. Yeskiel. Bukan, 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja 18-27. Kawinilah pesan dari Bukan. 2 Raja-Raja 18-27 coba. Itu orang lagi makan loh di restoran loh. 27. Adakah Tuanku? Apakah kata-kata Aram ini harus aku katakan kepada Tuanku dan kepadamu saja? Bukankah kepada orang yang duduk di atas tembok yang sedang makan tai dan minum air kencingnya sendiri bersama kamu? Coba itu baca itu. Tetapi juru minuman agung berkata kepada mereka, adakah Tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada Tuanmu? Dan kenapa pula ini HP? Bentar. Mana dia? Tetapi juru minum agung berkata kepada mereka, adakah Tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada Tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok yang memakan tainya? Astagfirullahaladzim. Yang memakan tainya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu. Mual aku. Jijik kali nih bibelmu ya. Padahal aku lagi buat ini goreng telur nih.
Buat sahur ya. Gimana bro? Ayat itu gimana menurutmu bro? Itu nggak pernah Ya lanjut bang, dijelaskan bagian itu. pendengar aja. Salam dari NTB. Oh iya bang. Gimana bang pengikut? Sama bang. NTB. Iya. Ini bang pengikut ini loh, saya pengen tahu nih komentar dia nih. Tidak pernah dijelaskan itu di gereja yang masalah itu, di raja-raja itu. Ya iyalah. Saya pernah mengomentari videonya Saifuddin Ibrahim. Dia mengatakan Al-Quran itu kitab paling berbahaya. Oke, kita uji. Silahkan Anda baca Al-Quran dimanapun. Bang, nggak berani lagi ke Bima dia tuh. Malu Nah iya belain bang, papanya. bentar bang ya. Saya bilang coba kita uji. Kitab siapa yang membahayakan? Baca Al-Quran, terserah pilih ayat mana saja yang kamu suka. Terjemahannya pun boleh. Nah, coba saya bacakan 2 Raja-Raja 18:27. Mana yang lebih membahayakan? Orang Coba gila dibaca harta itu ada Bang. orang makan itu di Gila restoran harta sono. itu, Bang. Abangku, gila harta orang gunung itu. Oh iya. Udah di Amerika dia bang. Orang gila harta kok. Nggak berani bang balik lagi. Sebentar Bang Alan ya, biar sama Bang pengikutmu ini. Siap. Ya. Kenapa Bang tadi? pengikutmu? Kenapa Ji itu nggak balik siapa itu nggak balik? Malah itu yang dijadikan bahasan. Iya. Silakan Bang Ade. Ya, pengikut kamu berapa kali pertemuan lagi kira-kira sama Bang Juma? Pokoknya untuk minggu ini pokoknya yang jelas malam minggu tidak keikut. Terus minggunya berangkat lagi ke gereja. Tuh selama 1 bulan tiap kalau Malam minggu mau kemana? Mau ngapain malam minggu? Mau nyolong mangga lagi? tidak, kita mau ada kumpul keluarga gitu, besoknya langsung berangkat gitu. Nah, ini 2 kali pertemuan ini ada manfaatnya nggak menurut kamu? Ada Apa kira-kira? yang jadi membuat saya ini terkesima itu dalam penyampaiannya dari Bang Juma itu suatu penyampaian yang sangat-sangat masuk di akal gitu. Tentang Dan apa semua itu? isi- Tentang Tuhan. tentang Tuhan dan tentang isi Bible dengan isi Al-Quran juga dia paham semua gitu. Dengan Alkitab saya dengan Al-Quran juga dia paham semua. Jadi kenapa bisa? Why? Ya kenapa bisa itu si Bang Juma sampai tahu semua isi-isi yang Kan sudah dijelaskan tadi, kurang suruh membaca. aduh, Kira-kira apa yang kau mau tanya pendetamu? ada nanti. Bocorkan sedikit lah. Tidak bisa. Oh, kau mau tanya dulu pendetamu. Habis itu nanti jawabannya bawa kemari. Gitu ya? Bisa ya? Nanti saya ini buka di sini kalau sudah dia tidak bisa jawab dan apa nanti dia pertanyaan pertanyaan saya gitu. Kalau dia tidak bisa jawab nanti saya kasih tahu di sini kalau dia memang tidak bisa jawab gitu. Bisa nggak nitip pertanyaan kau tulis dulu di situ? Sebut aja nanti saya bisa copy paste. Yakin hafal? Yakin. Gini aja pertanyaannya. Apakah Yesus itu maha besar? Itu aja. Ya. Tanya ya sama pendeta ya. Ya. Ah, Itu, kalau saya aja yang jawab. Pak Pendeta jawab maha besar, nah kau ikuti tadi Bang Juma. Kira-kira nomor sepatunya berapa? Nomor sendalnya kalau maha besar. Itu aja ya. Siap. Itu doang ya. Ya sederhana itu aja. Ya. Besok minggu kita kasih pertanyaan itu. Tapi semoga saya tidak ditempeleng.
Lo kok ditempel orang nanya kok? Ya tahu bukan. Kalau dia nggak sesuai dengan kita pertanyakan dia marah-marah. Lapor polisi lah kalau kau ditempelin. Tidak. Lapor polisi lah kalau kau ditempelin. Iya, ya udah saya turun dulu, izin Bang Juma. Selamat malam semua. Ya. Ya, Makasih ya, terus belajar ya. siap. Besok malam masuk lagi kan? Nggak tahu dah. Harus continue. Nggak boleh absen. Kamu mau menjadi murid Bang Juma. Ya malam harus absen gitu loh. So besok kalau masuk ke sini siapkan alat tulis. Terus kalau bisa cari Bible lah, kau pegang baru alat tulis supaya tidak terlupakan. Oke? Siap. Pokoknya kalau memang ada waktu luang juga buat ini ngikutin Bang Juma, tetap saya akan ikutin. Soalnya saya masih merasa penasaran itu kenapa Belum puas ya? belum puas juga, ya benar. Tapi kalau untuk masalah ayat-ayat yang sadu-sadu itu ya sangat suka sih. Soalnya apalagi kita kan berdekatan dengan mayoritas itu muslim gitu, jadi sering dengar gitu suara-suara ayat itu. Tapi yang yang dibaca sama Bang Juma itu benar sadu banget gitu. Menyentuh hati ya? Yang apa itu yang tadi apa yang diajiin sama Bang Juma tadi. Surah apa tadi Bang Juma? Apa tadi? Apa ya tadi? Yang sampai yang kayak itu nyanyi baca Quran. Ah, itu tuh ada di typing itu Iqra. Oi. Ikra. Nah itu. Ya semua kan memang tadi dijelaskan Bang Juma semua berasal dari membaca. Membaca itu bukan berarti ada tulisan dibaca. Membaca banyak artinya. Membaca diproses di dalam kalbu, kemudian diproses di otak, diucapkan dengan mulut, dilaksanakan dengan perbuatan. Jadi tersimpan di memori bacaan itu. Supaya manusia ini akalnya berfungsi. Bisa memilah mana duit 100.000, mana duit 50.000. Iya. Bisa memilah mana Tuhan, mana Bang. Ntar dulu. Iya. Bisa memilah, bisa membedakan mana Tuhan, mana manusia. Itulah efek daripada membaca agar otak ini berfungsi, agar tidak diakal-akalin. Bukan sesuai dengan hawa nafsu yang dimaksud tadi. Oke? Boleh saya ngomong nggak sebentar? Mohon Bang? izin juga buat Silakan, Bang. teman-teman yang di bawah itu buat yang typing atau ngatain saya, enggak, bukan saya naik itu buat cerita. Oh, lalu jangan baca typing lah. Iya. Tapi saya tuh apa namanya dikira naik cari koin lah. Baru ini bukan. Ya kalau enggak merasa gitu ya enggak usah tersinggung. Iya, tapi Memang saya begitu benar-benar saudara-saudara sendiri. di bawah itu ya. Kadang usil, sabar. Oke ya, Iya, namanya besok netizen malam emang kamu gitu masuk ya. nih. Saudara ya, besok malam masuk lagi ya. Mudahan Oke, ada terima waktunya. kasih ya sudah Iya. diskusinya. Terima kasih. Oke, kita ganti dengan pemain lain ya, saudara ya. Jangan mau bicara, kasih kesempatan dulu sebelum turun. Alan mau bicara apa? Silakan. Oh, dia udah turun soalnya. Oh ya udah. Saya cuma perbedaan gini doang. Kalau orang kita kan perbedaan kalau di enggak seharusnya kalau pergi sholat gitu enggak seharusnya bagus atau apa, yang penting kan bersih. Kan beda sama dia orang harus pakai sepatu resmi. Itu sudah memeluk itu ajaran itu sudah memeluk Islam, Bang. Kan ini belum Islam ya. Iya maksudnya. Alhamdulillah. Kita sapa dulu Tondi AWS. Selamat malam. Assalamualaikum. Kristen Muslim. Tondi. Assalamualaikum, saya mantan Koten. Oh, walap. Kalau AWS awas. AWS Muslim Kristen. Kristen.
Oh, Kristen. Silakan Bang. Diam dulu Bang Tondia. Kita nih masih jam. Sama izin Silakan dulu, Bang Bang. Handi. Cuma turun dulu, saya mau ini tidur dulu besok pagi soalnya berangkat kerja nih. Iya Bang. Terima kasih banyak Iya, terima ya. kasih banyak ya. Udah Iya bergabung. Bang. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan AWS, apa yang ingin disampaikan? Diskusi atau mau bertanya atau mau ngapain? Silakan. Silakan, Bang. Halo, AWS, awas, silakan. Oke, aku mau bertanya. Kira mau syahadat, lanjut. Menurut kalian itu kitab suci itu sebagai apa? Atau menurut manggil kakak lah ya. Menurut kakak itu Al-Quran itu sebagai apa? Tuntunan, Ya, tuntunan pedoman. sebagai pedomannya. Tujuannya? Supaya hidup kita terarah. Tujuan hidup kita terarah. Dan salah satunya untuk ke surga ya. Iya, iya. Kalau nggak ada tuntunan, bagaimana mungkin Dunia kita akhirat. mengenal? Iya, Salah bagaimana mungkin satunya kita mengenal tujuannya ke itu? surga. Oke, sebaliknya juga orang Kristen juga gitu ya. Ya enggak lah. Kristen ini yang jadi masalah Bang kalau kita lihat ya. Apa yang Anda imani tidak ada data di Bible. Kalau kami, apa yang disampaikan kepada Nabi kami ya, Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu Al-Quran ini ya. Semua itu kami imani yang tertulis di situ. Kalau Anda tidak, apa yang disampaikan Yesus, pengajaran Yesus tidak Anda imani. Itu perbedaan kita. Oke, Jadi- dibilang kakak yang ajaran Yesus, pengajarannya tidak kami imani. Yesus mengajarkan Yohanes 17:3 hanya Allah satu-satunya hidup kekal. Hidup kekal itu kan pastinya surga tuh. Hidup Ya. kekal itu ialah bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, satu yang benar, bukan dua apalagi tiga seperti iman Anda kan, dan mengenal Yesus Kristus yang diutus. Nah, Yesus memperkenalkan dirinya sebagai utusan. Nah, kok dituhankan? Nah, itu berarti Anda tidak berkesesuaian dengan apa data-data di Bible tuh, apa dalil di Bible. Kalau kami berkesesuaian, Allah itu Tuhan kami dan Rasulullah adalah utusannya atau rasulnya atau nabinya. Berkesesuaian kalau orang Islam. Kalau Kristen enggak, jauh menyimpang dari Bible. Pengajaran Yesus, pengajaran para nabi. Itu Bang membedakan ya. Silahkan. Oke, biar saya buka ya. Bentar, saya buka ya-nya. Ya. Berarti kau sudah paham kalau Yesus utusan. Terus dari mana itu kau jadi Tuhankan dia Bang? Itu dulu. Begini ya teman-teman Kristen. Sebelum kau paham betul dengan data-data di Biblemu, jangan dulu kau nyebrang. Pahami dulu. Kau udah paham itu apa utusan? Saya ingin tahu dulu pemahamanmu tentang utusan atau rasul. Kau sudah paham nggak? Jangan dulu nyebrang karena sebegini. Kalau kau nyebrang dulu bertanya, padahal Biblemu sendiri kau tidak paham, pengajaran Yesus kau tidak paham, itu kan lucu. Pahami dulu apa yang di dalam Biblemu itu, apa sudah berkesesuaian dengan imanmu, atau kau ini bertolak belakang. Saya bertanya, menurut kamu, pemahaman kamu, utusan itu apa? Ini pengakuan Yesus loh, utusan apa? Iya, utusan Kak, sebagai utusan. Terus kenapa kau Tuhankan Bang? Oke, bentar saya buka ya-nya ya Kak.
Gurunda, kasih paham nih. Kalau belum ini. Lama kali pun cari data bang. Berapa? Nomor berapa? Bibelmu nomor berapa bang? Biar kita sama-sama Oke. tengok. Di Yohanes 14 ayat 7. Yohanes. Pertanyaan saya, kau sudah paham dengan utusan ini kah? Utusan Saya yang kau paham angkat. utusan kau. Saya paham utusan. Ini, apa itu utusan menurut kau? Utusan sesuatu yang diutus ya. Ada seorang pengutus. Oke, coba buka yang di Yohanes 14 ayat 7. 14:7. Siap. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kalau ini kamu angkat, kamu makna ini sebagai harfiah atau kiasan? Ya. Ini kau maknai sebagai harfiah atau kiasan? Enggak. Saya tanya dulu, ini kan kau angkat nih. Bila melihat Yesus, dia sudah melihat dia atau Bapa kan? Di sini maksudnya dia kan? Ya. Nah, apa kau maknai ini secara harfiah atau kiasan? Harfiah. Perumpamaan. Ini tidak Harfiah. sebuah perumpamaan. Oh, berarti ini harfiah. Berarti Yesus bohong. Di Matius 5:37, Yesus berkata, Bapak yang bukan Matius, Yohanes 5:37 ya. Bapak itu kan terbang bang, dengar dulu. Bapak yang mengutus aku, dia bersaksi tentang aku. Suaranya tidak bisa kamu dengar, rupanya tidak bisa kamu lihat. Kalau di sini Yesus berkata, kalau kau melihat aku, kau melihat Bapak, melihat dia. Siapa yang bohong nih? Yesus atau siapa nih? Karena Bapa itu tidak terlihat. Siapa yang melihat Bapa pasti akan binasa. Kalau ini bermakna alegori, kiasan, perumpamaan, bahwa jikalau kamu melihat dia yang mengutus aku. Apa yang ku dengar, apa yang ku dengar daripadanya, itulah yang ku sampaikan kepada dunia. Tapi kalau kau makna ini secara harfiah, bertentangan dengan data-data yang lain. Itu Bahwa pengajarannya Tuhan dulu. itu tidak, Pengajarannya. Tuhan itu tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengar. Siapa yang melihat Tuhan akan binasa. Itu data di Bibelmu. Kalau kau makna ini adalah secara nyata harfiah. Oke, salah. Jadi gini ya, saya kasih tahu dulu utusan bang ya. Sini kasih tahu, saya kasih tahu dulu utusan. Sebentar. Sebenarnya kau tidak paham dengan utusan ya. Utusan kau tuhankan. Di Ibrani 31, Yesus adalah rasul dan imam. Nah kita lihat utusan ya. Baca Yohanes. Kau harus pahami dulu utusan, rabi, Mesias, hamba. Jadi kok Yesus ini sebagai rabi, sebagai utusan, sebagai rasul, sebagai hamba. Kan di dalam Bibelmu ada itu. Enggak ada data di Bibelmu Yesus Tuhan. Yang tidak ada di Bibelmu kok imani, yang ada kok tolak. Nah kita membahas dulu utusan atau rasul. Apa itu utusan? Utusan itu terjemahan dari rasul. Rasul itu bahasa Arab, tapi diterjemahkan menjadi utusan. Harusnya situ apostolos ya, karena itu bahasa Yunani Bibelmu. Tapi kalian memakai rasul, apa-apa, atau utusan. Kita lihat Ibrani 31. Yesus adalah rasul dan imam besar. Apakah itu rasul? Rasul adalah utusan. Yohanes 13:34 kita lihat ya. Yohanes, kita buka data. 13:34. Nih. Yohanes 13. Sudah sebentar. Yohanes 13:24 sebentar. Bentar bang ya. Yohanes, bukan. Kok Yohanes? Bang.
Duh, tunggu dulu ini HP ku. Sabar bang. Apa sih itu utusan? Karena kok utusan pun tidak ini. Di Yohanes 3:34 ya, buka bang kalau ada Bibelmu. Yohanes 3:34. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Itu tugasnya utusan. Coba baca Yohanes 3:34. Buka Bibelmu situ. Bukan belum paham apa itu utusan. Yohanes 3:34. Kita lihat ya datanya ya. Memaknai utusan dulu, kau pelajari dulu utusan baru kemana-mana. Karena pengakuan Yesus ini loh. Ya utusan, kita buka ya data ya. Yohanes 3:3. 34 bang, 34. Yohanes 3:4. Yohanes 3:34. Nih. Ya bang ya. Sebab siapa yang diutus Allah, walaupun kalian pelesetkan kata gurunda, elah. Sebab siapa yang diutus Allah, bentar ya. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Ya, karena Allah akan mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Jadi ini fungsi utusan ini, dia menyampaikan firman Allah. Bukan dia itu adalah firman itu sendiri. Kalian kan berkata Yesus firman lah. Di sini siapa yang diutus Allah? Dialah menyampaikan firman Allah. Jadi tugas utusan itu menyampaikan firman Allah. Makanya di Yohanes 17:8 apa kata Yesus? Sebab segala firman yang engkau sampaikan telah kusampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Itu. Ini oten-oten dibawa kenapa kepanasan? Sini kau kasih sadar otakmu ya, oten-oten. Yang berani menghadapi saya oten naik. Tapi ini jam berapa sudah ya? Udah mau istirahat hostnya. Udah paham ya? Utusan itu perantara bang, perantara. Oke. Coba dibaca sampai 35 sampai 36. Coba dilanjut Kak, baca sampai 35 sampai 36. Ini kan poinnya di sini. Sebab siapa yang bentar ya. Coba dibaca lagi sampai 35. Kau yang bacalah. Aku dulu ambil. Aku ambil dulu sendok. Ya. Sebab siapa yang diutus Allah, ini sebabnya ini. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Nah, dibaca Jadi lagi, utusan Kak, itu sampai adalah 35 penyampai sampai 36. firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Jadi siapapun utusan ya. Nabi Musa utusan. Itu siapapun utusan itu dia adalah penyampai firman. Malaikat pun utusan. Siapapun utusan itu dia menyampaikan firman ya. Dibaca lagi Kak sampai 35 36 lagi. Gurunda itu udah istirahat. Atau kita tutup aja ya. Teman-teman di bawah udah mau pada tidur. Yuk. Baca lagi lah. Di mana ada compeng? Iya bunda. Kalau Kalian compeng. udah di istirahat aja dulu. Ya, udah ya. Oh, udah mau istirahat mungkin. Host. Jadi teman-teman sebelum awas kalau sebelum kau turun, pahami dulu ya. Sebelum kau ini pahami dulu apa itu utusan, pelajari. Apa itu hamba? Tapi gini, Apa gini. itu Mesias? Itu dulu kau dalami. Itu dasar-dasar tapi imanmu jangan- itu. Oke. Tapi dilihat sampai ke bawah lagi ya Kak. Ini dulu selesaikan satu, baru kau kemana-mana. Mana dia? Ini dulu kau selesaikan satu, baru kemana-mana. Kan kau tidak tahu apa itu utusan. Utusan itu dialah yang menyampaikan firman Tuhan. Utusan. Jangan kau jadikan utusan ini Tuhan. Nggak nyambung. Tersesatlah kau jadikan utusan itu Tuhan.
Hamba. Inilah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus. Yesus hamba. Bagaimana mungkin hamba itu kau jadikan Tuhan, Bang? Bagaimana mungkin hamba kau jadikan Tuhan? Ini dulu konsep dasar akidahmu ya, keimananmu dulu pelajari. Kok bisa satuhankan Yesus? Dari mana satuhankan ini? Dia hamba kok. Apa itu hamba? Tahulah sendiri kalau hamba kan. Gimana itu? Jangan dulu kau cuma iman-iman buta, nggak tahu. Kita kasih data dulu satu sebelum ditutup ya Bang ya. Kau terlambat naik, Gurunda sudah istirahat. Nih, saya kasih data dulu satu ya. Jadi sebelum kau tajam bertanya, pelajari dulu deh. Jangan cuma ikuti doktrin moyang kita. Sebentar Bang ya, baru kita tutup. Besok cepat naik ya Bang ya, kalau insya Allah. Nih, supaya nggak kalian tersesat nih Bang ya, nih Bang, Yesus tuh hamba. Bagaimana kau hamba kau tuhankan? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, hambanya yaitu Yesus. Jadi Yesus hamba. Bagaimana mungkin seorang hamba kau tuhankan? Ini dulu konsep dasar keimananmu, hamba. Yesus tuh hamba. Jadi kalau hamba nggak mungkin dia naik statusnya jadi Tuhan. Itu akal terbalik yang bisa menerima itu ya. Hambanya yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Ini sambungannya Pilatus ya, tapi saya tidak bukain datanya. Jadi Allah Abraham, Ishak, Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, hamba. Memang nabi-nabi itu dimuliakan ya. Nabi Isa dimuliakan. Gitu Bang ya. Jangan kau tuhankan kalau hamba, jangan kau tuhankan utusan. Itu dulu pelajari deh. Ya Bang ya.